Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat laporan dengan database SQL Server yang koneksinya dengan Crystal Report itu mempergunakan DSN atau DBC atau mempergunakan OLEDB. Nah, nanti selanjutnya kita akan membuat laporan harian, mingguan, periode, bulanan, tahunan, dan laporan dengan kriteria. Oke, yang pertama yang harus dilakukan adalah, kalau menurut saya yang pertama adalah membuat dulu project. Saya bikin pakai VB.NET ya. Saya akan membuat project baru dulu supaya nanti laporannya itu disimpan di folder debug. Namanya CRSQL Server. Ini nama projectnya ya. Nama projectnya CRSQL Server. Oke, ini baru diberi nama, belum disimpan. Sekarang saya simpan dulu nih, simpan di tutorial VBNet. Oke, saya simpan. Dah, selesai. Kemudian yang kedua, kita jalankan SQL servernya untuk memastikan bahwa kita punya SQL server yang sudah terinstall dan punya database. Databasenya yang akan saya ambil adalah DB Koperasi. Di sini ada tabel-tabel ya, ada tabel anggota, ada tabel simpanan, dan lain sebagainya. Oke, cara koneksinya yang mempergunakan DSN atau ODBC, caranya seperti ini. Yang pertama, kita buka dulu kontrol panel, kemudian klik OD. Lalu kita klik Administrative Tools, kemudian klik Data Source ODBC. Ini saya remove dulu ya. Kemudian saya bikin yang baru. Pilih SQL Server, klik Finish. Nama DSN-nya apa? DSN Koperasi SQL Server namanya. Nama servernya apa? Ini nama server udah kelihatan nih. User PC SQL Express. Boleh di copy di sini, dari sini copy, kemudian klik next. Setelah itu kita akan loginnya pakai SQL Server. Jadi harus ada user ID dan harus ada password. Kemudian klik next. Lalu pilih databasenya apa. Nah, databasenya DB Koperasi. Klik next, klik finish, klik test data source. Nah, ini udah berhasil nih. Dan ini, cara ini yaitu mempergunakan DSN atau ODBC. Yuk kita buktikan ya. Sekarang kita buktikan bahwa DSN tadi sudah nyambung ke database SQL Server. Kita buktikan dengan Crystal Report. Start Crystal Report, kemudian using the report export. Oke, using the report export. Oke, database, pilih ODBC, cari nama ODBC-nya. Nih, ada DSN Koperasi SQL Server. Klik-klik. Nah, kita ambil tabel simpanan dan kita ambil tabel anggota. Lalu klik close, maka terbentuklah relasinya seperti ini. Kemudian klik next. Apa saja yang mau kita ambil? Pertama, ID simpanan, tanggal simpanan. Oh, jangan dulu jenis simpanan ya, jangan dulu. Tanggal simpanan, nama anggota dulu deh. Nama anggotanya siapa? Nah, baru ya. Jenis simpanannya apa? Jumlahnya berapa? Klik finish. Nah, seperti itu. Oke, lalu kita simpan. Nah, maka disimpannya itu di sini, disimpannya CRSQL Server bin debug. Nah, di sini kita beri nama master. Namanya master. Nah, gitu. Di sini sih sebenarnya kalau mau panjang videonya kita kasih judul nih ya. Kasih judul misalkan judul apa? Laporan
simpanan atau setoran anggota koperasi. Itu ceritanya. Kira-kira seperti ini judulnya. Jadi saya tidak akan banyak berbicara masalah judul nih, karena kelamaan videonya. Kelamaan. Oke. Nah, di sini nggak usah pakai itu, dan tidak usah bergaris bawah lah. Nah, saya tidak akan dulu ngotak-ngatik ini ya, tidak akan dulu ngotak-ngatik desainnya, tampilan ininya. Yang penting kita itu akan membahas tentang ini nanti, harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan yang ada kriterianya. Itu yang akan kita bahas lebih detail. Bahkan ini pun nggak perlu gitu ceritanya ya. Masalah desain belakangan, saya hanya akan mempertajam penjelasan di di laporan harian, mingguan, bulanan, dan lain sebagainya. Desain, saya katakan sekali lagi, akan saya tinggalkan desain. Setelah itu kita simpan. Nah, ini cara koneksi Krista Report mempergunakan ODBC atau DSN. Kita akan coba cara yang kedua ya. Cara yang kedua ini akan saya tutup dulu. Cara kedua yaitu mempergunakan OLEDB. Bagaimana caranya? Kita lihat. Masuk ke Krista Report. Kemudian pilih using report export. Oke, using report export standar. Oke. Database, pilihnya yang ini nih ya, more data source, lalu pilih OLEDB ini nih. Nah, silahkan di sini kita membuat koneksi yang baru. Klik, kita bikin koneksi yang baru. Nah, koneksinya kalau mau pakai kalau mau pakai DSN ya tinggal dicari DSN-nya di sini. Kalau pakai DSN, kalau tidak mau pakai DSN, berarti pakai connection string. Nah, ini string koneksinya gimana nih? Gitu. Kita coba lewat provider dulu ya. Kita cari yang SQL Server. Bolehlah pakai OLEDB SQL Server mana? Pakai ini. OLEDB, ini ada nih. Microsoft OLEDB Provider for SQL Server. Setelah terpilih, kita klik next. Nah, nama servernya apa? Tadi kita udah tahu nama servernya ya. Nama server kita kan tadi udah tahu, namanya User PC SQL Express. Kemudian cara masuknya ke dalam SQL Server yaitu pakai user ID, dan pakai password ya. User ID dan password. Baru deh dipilih database-nya. Mana database-nya? Nah, ini DB Koperasi. Gitu ya. Tes dulu. Udah berhasil koneksinya, kemudian klik OK. Maka muncullah nama-nama tabelnya di sini. Ada tabel di sini saya masuk lagi ke tabel simpanan dan ke tabel anggota. Kemudian klik close, lihat relasinya. Klik next. Tanggal simpanan, jenis simpanan, jumlah simpanan, siapa anggota yang menyimpannya. Finish. Nah, gitu ya. Oke, jadi ada dua jalur cara membuat koneksi SQL Server, Krista Report dengan SQL Server itu ada dua jalur. Yang saya jelaskan udah dua jalur aja, nggak usah banyak-banyak ya. Laporan setoran dana koperasi. Nah, kita nanti saya tidak akan mempergunakan yang ini deh. Saya tidak akan mempergunakan yang ini, tapi ini saya simpan juga ya. Namanya apa? Master 1. Ini debug yang mana ini? Oh, udah benar nih, udah benar. Namanya Master 1. Jangan pakai huruf besar deh. Master 1.
dan tidak menggunakan spasi. Simpan. Saya tidak akan menggunakan yang ini, tapi saya akan mempergunakan yang lain, yaitu yang master. Nah, yang ini yang akan saya gunakan. Oke ya. Oke. Nah, ini yang master 1, saya tutup aja dulu. Kemudian, nah di dalam project ini kita bikin pemanggilnya. Pemanggilnya harus memenuhi komponen yang ini. Harian, mingguan, periode. Itu pemanggilnya. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya gini. Kita mulai dari tab control sih. Group box. Oke. Kemudian si group box yang pertama ini kita simpan di atas. Lalu bikin group box lagi. Tapi docknya di kiri. Lalu kita bikin datetime picker, docknya di atas. Lalu kita bikin button, docknya di bawah. Oke, ini saya ubah teksnya menjadi apa ya, harian gitu, ceritanya begitulah. Oke. Lalu ini saya copy karena di sini harus ada mingguan. Copy ke sebelah. Ini saya copy juga. Dah. Lalu ini kita copy lagi ke sebelah. Tapi yang ininya saya copy ke atas. Kemudian di sini saya akan copy lagi ya, tapi tidak ada komponen. Yang ada adalah list box ya, yang ada adalah list box. Oke, kita lihat dulu docknya fill. Nah, ini berarti apa nih? Mingguan, ini bulanan, ini tahunan. Oke, ini apa ya? Ini nomor lah ceritanya gitu. Kemudian kita tambahkan juga komponen Crystal Report Viewer. Nah, komponen ini tidak akan tampil apabila pada saat kita install Visual Studio, pilihan install Crystal Reportnya tidak dicentang, maka datanya tidak akan tampil itu. Oke ya. Nah, sekarang saya akan ubah dulu ini, display group tree-nya ditiadakan. Kemudian kita akan mulai dengan query untuk menampilkan data ya, menampilkan data berdasarkan data harian, mingguan, dan lain sebagainya. Oke, caranya kita lihat caranya. Yang pertama, ini namanya apa? Datetime picker 1. Saya ganti dulu deh biar codingnya enteng. DTP 1. Ini DTP 2. Ini DTP 3. Ini DTP 4. Supaya ngodingnya cepat. Oke, kemudian boleh juga sih ini berdasarkan apa nih? Ini berdasarkan tanggal, boleh ya. Kemudian nanti boleh juga kita copy di sini, ini berdasarkan nomor ya, nomor simpanan, boleh. Oke, sekarang kita akan coba begini. Pada saat laporan harian button harian di double klik, klik. Nah, kita di sini bikin ya. Bikin sebuah parameter Crystal Report Viewer 1 selection formula begini, to text terbalik. Nah, nama tabelnya apa?
TBL simpanan titik tanggal simpanan sama dengan DTP1 teks gitu. Kemudian Crystal Report Viewer 1, report source-nya adalah master RPT. Oke, kita coba dulu ya, kita lihat apakah ini berhasil atau tidak. Run, kita lihat dulu. Oh, data yang ada itu tahun 2017 tanggal 15. Kita format dulu deh biar kelihatan. Nah, 15 Oktober 2017. 15 Oktober 2017. Coba klik harian. Error atau tidak? Nah, kenapa data ini tidak tampil? Ini ada penyebabnya. Penyebabnya ini, lihat. Ini penyebabnya nih. File, option, reporting, to date, udah oke. File, report option, to date, udah oke. Simpan. Oke. Nah, ini disebabkan karena date time picker itu mengandung data nama bulan. Coba saya format supaya tidak ada nama bulannya. Formatnya short. Seperti ini ya, short formatnya. Coba kita tes. Run. Tanggal 15 bulan Oktober tahun 2017. Harian. Ada nggak datanya? Nah, jadi ternyata ada, kadang-kadang suka ada pengaruh nih. Date time picker yang mengandung nama hari, nama bulan itu nggak mau diproses. Kadang-kadang seperti itu. Oke, kita coba lagi yang 17 Oktober. 17 Oktober. Kita lihat. Ini 17 Oktober. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, nah kalau sudah bisa dipahami berarti saya akan mengubah dulu ini semua nih menjadi formatnya format short. Oke. Sekarang kita bikin reporting yang mingguan. Klik-klik. Nah, yang mingguan kita coba bikin begini. Crystal Report Viewer 1 selection formula sama dengan TBL simpanan titik tanggal simpanan index DTP2 teks to date DTP3 teks. Nah, adapun laporan yang dipanggilnya tetap yang ini kan. Oke, coba kita tes dulu, mudah-mudahan ada error ya. Kita tes, run. Kita tes dulu. Kita coba dari tanggal 15 bulan 10 2017 sampai tanggal 17 bulan 10 2017 yang mingguan. Sebenarnya ini tidak harus mingguan sih, ini periode. Nah, 15 sampai 17. Oke, sip. Udah bener. Kemudian yang bulanan ya, yang bulanan. Yang bulanan kita double klik di sini. Klik-klik yang bulanan. Crystal Report Viewer 1 selection formula sama dengan
Di sini ada man, nah gitu. TBL simpanan titik tanggal simpanan ya sama dengan man dari DTP 4 teks N. Nah gitu. Jadi selain kita mengambil bulannya, juga kita mengambil tahunnya gitu ya, juga kita mengambil tahunnya. Coba ini gitu ya. Coba ini bukan man lagi dong, year. Ini juga bukan man lagi tapi year. Nah ini kita copy lagi, coba kita tes ya yang bulanan. Kita coba lihat yang bulanan. Yang bulannya bulan 10 tahun 2017. Jadi dia akan mengabaikan tanggal. Ini yang bulanan. Klik. Oke, ini Oktober semua nih. Oktober 2017, Oktober 2017. Udah oke ya? Coba kita tes. Di sini tadi saya lihat ada yang bulan Februari nih. Februari 2018. Kita coba. Februari itu ya jelas bulan 2 kan ya. 2018. Tes yang bulanan. Nah, dia kena ya. Jadi saya tidak akan mempedulikan dulu desainnya, udah biarin desain mah belakangan. Karena nanti videonya malah kepanjangan. Oke, kemudian yang tahunan. Yang tahunan kita bikin lagi. Oh, kenapa ini kok jadi lambat? Ini tahunan, kita double klik, klik. Nah, kita tinggal copy aja ini, di copy. Lalu yang man-nya ini kita buang. Man-nya, kita mulai dari year. Dah selesai. Run. Kita coba yang tahun 2017 tahunan. Klik. Kena nih 2017 semua tahunan. Kita coba yang 2018. Klik. Itu ceritanya begitu. Oke ya? Ceritanya begitu. Jadi cara melakukan query atau menampilkan laporan di Crystal Report mempergunakan data tanggal yang harian, mingguan, bulanan ya seperti tadi ya, seperti yang saya demokan barusan. Nah sekarang bagaimana yang ini, yang dengan kriteria nih, with criteria and parameters ya. Caranya kita kan pakai database SQL Server, namespace dulu, import system data SQL client, bikin dulu variabel dim con s SQL connection, dim cmds SQL comment, dim drs SQL data reader. Kemudian kita bikin sub koneksi, con sama dengan new SQL connection. Nah, data source-nya apa, nama servernya? Nama servernya user PC SQL Express. Kemudian user ID-nya, usernya adalah SA, lalu passwordnya adalah XYZ. Kemudian database-nya inisial katalognya adalah DB Koperasi. Kemudian koneksinya kita buka ya, Oh ini terbalik nih,
Harusnya inisial katalog dulu. Tapi kita coba aja tes ya. Kita coba tes aja. Kalau menurut saya ini terbalik. Ini kita akan ngisi tanggal di sini ceritanya ya. Jangan tanggal deh. Kita isi apa? Nama anggota. Oke ya. Kita akan ngisi nama anggota. Caranya begini. Ini nama anggota. Oke. Double klik. Kita coba. Pada saat form di load, lakukan koneksi ke database lalu cmd sama dengan new SQL command, select distinct nama anggota from tbl anggota, juga from tbl simpanan, where tbl anggota titik id anggota sama dengan tbl simpanan titik id anggota. Oke, kamu ada yang kurang di sini akan ada koneksi dulu dong. Con, nah gitu. Kemudian dr sama dengan cmd execute reader, do while dr read di list box 1 items at dr0. dr0 itu ya nama anggota. Kita cek dulu koneksinya benar apa enggak. Kalau benar, nama-nama anggota muncul. Nah, lihat, nama anggota muncul. Jadi nanti pada saat kita klik senama salah satu anggota, maka laporan yang tampil hanya nama anggota itu saja. Oke, baik. Sekarang saya kembali ke sini, lalu saya double klik di sini. Klik-klik. Oke. Crystal Report Viewer 1 selection formula adalah di sini kita ambil tbl anggota titik nama anggota sama dengan yang ada di listbox 1 text. Oke. Nah, selebihnya copy aja dari sini, nggak usah repot-repot lah. Copy dari situ, kemudian kita klik run. Kita coba anggotanya Alika. Kita lihat. Nah, ini Alika semua. Alika. Arrahila cuma 1. Denira 3 kali. Gitu. Oke. Mudah kan ya? Jadi pada intinya tadi ada 2 jalur cara koneksi. Ada 2 jalur cara koneksi. Ada yang melalui DSN ODBC, ada yang melalui ODB. Oke. Nah, ini nggak usah diterusin lah yang ini, karena untuk yang ini sudah mewakili dari tutorial yang sedang saya jelaskan, yaitu dengan kriteria atau parameter. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan. Jika dirasa oleh Anda tutorial ini bermanfaat, silahkan like, share, komen, dan jika Anda berkenan silahkan subscribe, atau Anda mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.